Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Bambang Kurniawan, mahasiswa dari Unsia kelas MJ701 untuk mata kuliah etika bisnis akan menyampaikan presentasi untuk memenuhi UAS dari mata kuliah etika bisnis. Untuk presentasi kali ini saya mengambil judul dari jurnal, yaitu Peranan Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis. Jurnal ini ditulis oleh Aswan Hasolowan dan diterbitkan di Jurnal Warta. Pada bagian abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan etika bisnis dalam perusahaan bisnis itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan atau dikenal dengan library research, di mana kajian itu didasarkan pada pendapat-pendapat ahli tentang etika bisnis dan peranannya dalam perusahaan. Etika bisnis ini bisa dilakukan dalam segala aspek. Saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Dan tentunya ini tidak akan memberikan keuntungan segera, namun ini adalah wujud investasi jangka panjang bagi seluruh elemen dalam lingkaran bisnis. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari jurnal ini itu persaingan yang ketat di antara perusahaan. Jadi artikel ini atau jurnal ini membahas bagaimana etika bisnis dapat membantu perusahaan menang dan bertahan. Selain itu juga, artikel ini mengecam praktik bisnis yang tidak etis, yang dapat merugikan banyak orang dan mencoreng reputasi perusahaan. Kurangnya kesadaran moral dalam berbisnis. Artikel ini menekankan betapa pentingnya bagi pelaku bisnis untuk berpegang pada nilai-nilai moral untuk mengatur tingkah lakunya. Selain itu, artikel ini juga menunjukkan beberapa variabel yang mempengaruhi dan menentukan bisnis, seperti ekonomi, hukum, dan etika. Lanjut dari latar belakang masalah, peran etika bisnis dalam perusahaan bisnis adalah tujuan dari artikel ini. Artikel ini mengumpulkan pendapat ahli tentang etika bisnis dan peranannya dalam perusahaan melalui metode kajian kepustakaan. Selain itu juga, artikel atau jurnal ini memberikan contoh dan sanksi yang dapat diterima oleh perusahaan yang melanggar etika bisnis itu sendiri. Selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan pada artikel atau jurnal ini. Jurnal ini menggunakan metode kajian kepustakaan atau dikenal dengan library research, di mana kajian tersebut didasarkan pada pendapat-pendapat ahli mengenai etika bisnis dan peranannya dalam perusahaan. Metode yang diambil digunakan untuk mengkaji konsep-konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan etika bisnis. Metode ini juga memungkinkan penulis untuk melakukan analisis kritis dan sintetis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Pada bagian selanjutnya, saya menjelaskan mengenai hasil penelitian. Hasil penelitian dari jurnal ini menjelaskan, pertama, bisnis sangat bergantung pada etika karena dapat membangun perusahaan yang kokoh, bersaing, dan menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Etika bisnis juga berkaitan dengan persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, kepuasan pelanggan, dan juga motivasi bagi para karyawan. Selanjutnya, di Indonesia, etika bisnis masih menghadapi banyak tantangan, termasuk budaya dan kondisi sosial politik yang buruk. Selanjutnya, hasil penelitian juga mengemukakan bahwa semua pelaku bisnis harus mengikuti etika bisnis dan mengikuti standar moral, hukum, dan agama yang berlaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan penelitian dalam jurnal ataupun artikel ini. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan itu dengan menggunakan kajian kepustakaan atau library research. Itu yang berarti hanya mengandalkan sumber-sumber tertulis
tanpa melakukan pengujian empiris atau observasi langsung. Metode ini dapat menimbulkan kesenjangan antara teori dan praktik, karena tidak semua fenomena etika bisnis dapat dijelaskan secara komprehensif oleh pendapat-pendapat ahli. Metode ini juga dapat menimbulkan bias dari penulis itu sendiri, karena penulis dapat memilih sumber-sumber yang sesuai dengan pandangannya dan mengabaikan sumber-sumber yang bertentangan. Selanjutnya, keterbatasan lain yang dapat ditemukan dalam artikel ini juga adalah ruang lingkup dari penelitian itu sendiri. Penelitian ini hanya membahas peranan etika bisnis dalam perusahaan bisnis secara umum, tanpa memperhatikan konteks spesifik dari jenis, ukuran, sektor, atau lokasi perusahaan. Padahal sebenarnya, etika bisnis dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor tersebut. Misalnya, etika bisnis yang berlaku di perusahaan multinasional dapat berbeda dengan etika bisnis yang berlaku di perusahaan kecil dan menengah. Demikian pula, etika bisnis yang berlaku di perusahaan manufaktur dapat berbeda dengan etika bisnis yang berlaku di perusahaan jasa. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mempertajam fokus pada perusahaan bisnis tertentu yang memiliki karakteristik dan tantangan etis yang khas. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam jurnal atau artikel ini membahas tentang peranan etika bisnis dalam perusahaan bisnis, yang meliputi pengertian, fungsi, sanksi, dan permasalahan etika bisnis di berbagai bidang, seperti akuntansi, keuangan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi informasi yang lainnya. Penulis menekankan bahwa etika bisnis sangat penting untuk menciptakan kepercayaan, kesejahteraan, dan keunggulan bersaing dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. Penulis juga mengulas etika bisnis di Indonesia yang memiliki tantangan dan hambatan tersendiri, seperti budaya masyarakat dan kondisi sosial politiknya. Selanjutnya, apa relevansi artikel atau jurnal dengan fenomena yang ada saat ini dikaitkan dengan teori dari etika bisnis? Jadi, jurnal atau artikel ini relevan dengan fenomena yang ada saat ini. Karena etika bisnis merupakan isu yang selalu aktual dan mendapat perhatian dari berbagai pihak, seperti pemerintah, pelaku usaha, konsumen, media, dan masyarakat. Jadi banyak kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi di Indonesia, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan, pencemaran lingkungan, pelanggaran hak konsumen, dan lain-lain, yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan juga negara dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, jadi di dalam jurnal artikel ini dapat memberikan pemahaman dan panduan tentang pentingnya menerapkan etika bisnis dalam perusahaan bisnis. Juga memberikan contoh-contoh praktik etika bisnis yang baik dan buruk di berbagai bidang. Demikian review jurnal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.